kembali lagi di hari Minggu yang spesial ini. Kita akan kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya adik-adik, dimanapun adik-adik berada, baik di rumah, ya, kita akan fokus untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Puji Tuhan, biarlah hati kita terus menyembah Tuhan. Dan pada saat ini mari kita ambil sikap yang baik, kita akan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan lagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima
atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Puji Tuhan, adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, nanti ikut Ibu Lukis untuk berdoa. Mari anak-anak semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Maha besar Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur, terima kasih kembali kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Jikalau di hari ini Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami, sehingga kekuatan, kesehatan yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah pagi ini kami serahkan tangan kuasa-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya ibadah hari ini ibadah yang Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa sembahyang kami alaskan, kami serahkan dan kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik. Saya kan mau dengar dulu tepuk tangan yang meriah di rumah kalian masing-masing. Puji Tuhan. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Biarlah semangat adik-adik terus menyala-menyala dalam hati. Ya, puji Tuhan. Sukacita dari sorga terus ada dalam hatinya adik-adik. Puji Tuhan, oh sukacitaku. Yesus Allah yang hidup.
berikan sorak-sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan. Biarlah semangat adik-adik terus ada buat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lagi kasih Yesus, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lagi lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Puji Tuhan, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati adik-adik untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Lagi ku cinta Yesus, cinta
kasih Tuhan. Karena Yesus sudah lebih dulu. Karena Yesus sudah. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Haleluya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena sampai detik ini, sampai hari ini Tuhan masih selalu ada bersama dengan kita. Pagi hari ini kita mempersiapkan kehidupan kita untuk kita belajar tentang bagaimana Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu, persiapkan hidupmu. Di saat engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami anak-anak sekolah minggu GPD Theophilus Blitar, kami mau belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu. Firman yang akan kami dengar di pagi hari ini, biarlah firman yang senantiasa memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau bagi kami Tuhan, kami siapkan hati kami, dan kami bersyukur, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini Kak Hesli percaya adik-adik yang ada di rumah, yang ada di Blitar, atau juga yang ada di luar kota Blitar, tapi bukan mudik ya, bukan karena ada liburan. Oh saya liburan, kan hari ini kita enggak boleh liburan, ya toh? Hari ini kita enggak boleh pergi kemana-mana, kita harus tetap di rumah. Walaupun kita di rumah, kita tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita beribadah enggak main-main, ya. Kita waktu mendengarkan firman Tuhan, kan ada lagi lihat firman Tuhan, lagi ngemil. Wah, kayak nonton bioskop. Kita tidak nonton bioskop, tapi kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi kalau dengar firman Tuhan, tidak ada yang sambil gini, aku ngantuk sek tomah. Ya, jadi kalau kita dengar firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita bisa dengar, oh ini ya yang disampaikan oleh Kak Hesli. Ya, supaya kalau nanti ada challenge, wah, ada challenge yang ada yang ujung-ujungnya kita terima hadiah, kita bisa jawab ya cepet-cepetan. Nah pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kalau berapa waktu yang lalu firman Tuhan disampaikan oleh Kak Christine. Ya yang ada challenge-nya itu loh. Yang kemarin sudah diumumkan pemenangnya. Pemenangnya adalah ya saya tidak dapat. Ya karena guru sekolah minggu tidak boleh ya. Ya. Kak Christine bicara tentang jangan takut. Ada yang hafal enggak ayatnya ya? Apa ya? Ada yang masih ingat ayatnya? Ya, Kak Esli ingatkan lagi ya. Yesaya 41 ayat, loh enggak kedengaran. Ayat 10. Ya, bunyinya apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Terus janganlah bimbang. Bimbang gini ya. Janganlah bimbang ya. Karena aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Dan aku akan memegang tangan kananmu yang membawa kemenangan. Masih ingat toh? Oh iya. Biasanya kan kalau ditanya. Masih ingat enggak firmannya? Apa ya? Lupa. Pas diingatkan jawabannya apa? Oh iya, nah kemarin juga Kak Ones juga bicara tentang apa? Berjalan bersama Yesus. Nah pagi hari ini Kak Esli mau kasih contoh. Ya, ada satu orang yang disertai Tuhan. Nah di dalam Alkitab ini ada banyak contoh orang yang disertai Tuhan. Tapi ini contohnya ini luar biasa, semuanya luar biasa. Tapi satu saja Kak Esli ambil. Ya,
orang ini, Kak Esli belum mau kasih tahu ayatnya dulu, biar dengarkan dulu. Ya, kira-kira di mana ya? Dengar dulu ya. Orang ini, orangnya pekerjaannya itu yang suka ngirik gandum. Ngirik gandum itu orang yang melepaskan buah gandum dari batangnya. Ya, catat. Ya nanti akan ditanya siapa dia. Nah, dia itu orang kaumnya, keluarganya yang paling kecil dari sebuah suku. Suku itu namanya Manasye. Siapa? Suku Manasye. Ingat ya. Ingat, ikuti pelan-pelan dulu ya. Makanya Kak Esli ngomong tadi, jangan kemana-mana. Di rumah aja, tetap ibadah. Ya, kemudian yang paling kecil, kemudian dia ngomong gini. Sudah dia ini pekerjaannya pengirik gandum. Nah, pengirik gandum itu biasanya disebut dengan petani. Nah, dulu orang kalau ngomong pekerjaannya apa? Petani. Kalau ditanya, papamu kerjanya apa? Malu mau ngomong kalau petani. Jangan malu. Apapun pekerjaan orang tua kita, yang penting halal, jangan malu. Malu kalau pekerjaannya apa? Mencuri. Malu kalau pekerjaannya apa? Begal. Oh, ada ya begal? Tidak ada ya. Malu kalau pekerjaannya ngerampok, itu malu. Tapi kalau petani atau mungkin pekerjaan yang sederhana, jangan malu. Jadi kalau ditanya, papamu kerjanya apa? Banggalah kalau papaku petani. Kenapa? Kalau tidak ada petani, kita tidak bisa makan nasi. Benar toh? Iya. Nah, dia ini pekerjaannya pengirik gandum. Kemudian, dia itu sudah paling kecil dari sukunya, yaitu Manasye. Kemudian si orang ini, nah Kak Esli belum mau ngomong. Si orang ini sudah paling kecil dari sukunya, dia juga yang paling muda dari saudaranya. Wow, sudah pekerjaannya petani. Dan lebih lagi bangsanya ini itu sedang dikejar-kejar oleh satu bangsa yang bernama Midian. Apa namanya? Midian. Kira-kira siapa ya? Belum tahu, belum buka, belum dikasih tahu. Nah, Kak Esli udah mulai ngasih tahu. Nah, waktu bangsanya itu bangsa Israel yang ada banyak suku termasuk suku Manasye. Mereka melakukan kejahatan. Mereka melakukan salah, Tuhan itu hukum. Nah, waktu mereka mendapatkan hukuman, mereka takut sehingga mereka berseru, Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan, bangsa Midian menyerang kami. Karena apa? Setiap kali mereka bertani, setiap kali mereka panen, orang Midian datang. Serut ngambil, sini. Semuanya diambil oleh orang Midian. Sehingga orang Israel, Tuhan tolong kami. Tuhan selamatkan kami. Tuhan dengar. Waktu orang Israel berseru, Tuhan dengar. Dan Tuhan mengirim seorang malaikat datang kepada yang Kak Esli kasih tahu tadi. Yang namanya Gideon. Gideon. Apa? Gideon. Pinter ya. Semuanya udah tahu. Nah, Gideon ini dia itu seorang kecil. Sementara kerja Tuhan datang. Gideon, ketahuilah aku menyertai engkau. Nah, pagi ini judul dari firman Tuhan Kak Esli, judulnya penyertaan Tuhan. Apa? Penyertaan Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Pesan firman Tuhan melalui Kak Christine. Poin yang pertama itu jangan takut karena Tuhan menyertai. Nah, ini adik-adik, kalau bicara tentang penyertaan Tuhan, ya Kak Esli kasih contoh. Kalau adik-adik punya papanya itu polisi, ya. Seperti Kak Andre tadi, papanya polisi. Ya, papanya polisi. Kemudian pergi kemana-mana. Kira-kira adik-adik takut enggak? Sudah anak polisi, papanya polisi pakai seragam, jalan.
Paling kalau jalan aku enggak takut. Papaku itu ada. Papaku itu pekerjaannya itu polisi. Polisi itu tugasnya apa? Menangkap penjahat ya. Terus apa lagi? Mengatur lalu lintas. Apalagi? Banyak lagi menolong orang. Ya, kalau ada yang bermasalah, ada perampok ditangkap. Itu polisi. Nah, ini Tuhan katakan, Gideon, jangan takut. Aku menyertai engkau. Kita baca Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-13. Ya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-13. Adik-adik baca kita baca. Yang adik-adik yang belum bisa baca, panggil mamanya. Ma, pa, aku tolong ma. Pa, tolong ma. Pa, aku mau baca Alkitab. Hakim-Hakim 6 ayat 13. Firman Allah berbunyi demikian. Jawab Gideon kepadanya. Kepadanya ini malaikat Tuhan. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ya, selanjutnya, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Wah, ini pertanyaannya gini. Katanya Tuhan beserta, ya. Bahasanya mungkin ada yang ngomong gini. Sekarang musim apa ya? Musim virus corona, ya. Anaknya Kesley gini. Papa, itu ya tulisannya corona, bacanya itu corona, ya. Kalau lebih kerennya apa? COVID-19. Oh iya, terus Kak Esli gini, suka guyon dengan adanya Kak Esli. COVID-19, salah Pak, bukan 19. Oh iya, ya. Nah lagi rame, terus gini kita tanya kepada mama, Ma, Pa, kan saya sudah dengar firman Tuhan. Katanya Tuhan menyertai. Kok kenapa ya masih ada virus? Dan virus ini mengharuskan kita itu tetap ada di rumah. Mau sekolah ya enggak bisa. Ya, mau main dengan teman-teman ya enggak bisa. Bahkan sekarang sudah ada yang mulai bosan. Bosan di rumah. Aku iki wis walen deh oma. Pekerjaannya apa? Kamar, belajar, tidur, makan, ya itu setiap hari. Akhirnya apa? Ya ada yang jadi tambah apa ya? Melebar ke kiri, melebar ke kanan. Akhirnya jadi enggak apa-apa, masih masa pertumbuhan. Jangan ada anak-anak kecil ngomong gini, Pah, Ma aku mau diet. Enggak boleh. Kecuali kakak-kakak yang udah MKA ya mungkin boleh. Tapi yang masih kecil ngomong gini, Pah, Ma aku mau diet. Oh enggak bisa. Anak kecil tuh kalau enggak makan yang banyak, itu pas tidur itu resah. Resah itu apa? Aduh muter sana muter sini. Makanya suruh makan harus makan. Karena kalau enggak makan enggak sehat. Nah virus corona ini menyerang orang yang enggak mau menjaga imun tubuhnya atau daya tahan tubuhnya. Ya, jadi kalau kita disuruh makan makanan bergizi. Ya, anak-anak kecil, anak-anak balita harus rajin makan sayur. Wah, sayur itu menjadi musuhku. Ya, banyak anak-anak kecil tidak mau makan sayur. Yang tidak mau makan sayur, angkat tangan. Loh, kelihatan yang angkat tangan 1, 2, 3. Oh, banyak juga yang tidak mau makan sayur. Yang suka makan sayur, angkat tangan. Wah, lebih banyak yang suka makan sayur. Berarti anak-anak semuanya sehat. Nah, lagi gini Gideon gini Tuhan, dia jawab gini. Karena dalam ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Wow, Tuhan menyertai. Tapi Gideon jawab gini, Tuhan, kalau engkau menyertai kami, kalau engkau ada bersama kami, kalau engkau berjalan bersama dengan kami, ya,
Kenapa kami harus alami hal ini? Kami itu, ya mereka itu diserang-serang oleh orang-orang Midian. Ya orang Midian itu setiap kali mereka panen, setiap kali mereka menerima hasil, mereka didatangi orang Midian ambil. Nah orang Israel gini, loh katanya Tuhan itu menyertai. Katanya Tuhan itu ada bersama dengan aku hari-hari ini. Tapi kenapa masih ada sakit, masih ada banyak orang yang nangis, masih banyak orang yang alami susah. Nah pagi ini kita mau belajar. Penyertaan Tuhan itu bukan berarti kita tanpa masalah. Ya, ada pujian yang sering kita nyanyi juga, adik-adik sering lihat juga di YouTube, nyanyi di gereja. Ya, pujian itu Tuhan tak pernah janji. Nyanyi. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Pujian ini Tuhan tuh gak janji gini. Hai anak-anak GPDI Theophilus yang diberkati Tuhan. Dari bintang Kristus, dari Laskar Kristus sampai ke MKA. Kalau kamu ikut saya, kamu tidak akan alami sakit. Kalau kamu ikut saya, kamu tidak akan alami kesusahan. Tuhan gak janji gitu. Tapi Tuhan janji ketika kita ada kesusahan, ketika kita alami sakit, Tuhan itu selalu ada. Nah itu yang dialami oleh Gideon. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan katakan, Gideon, aku menyertai engkau. Ya, dan penyertaan Tuhan itu bukan berarti kita itu tanpa masalah. Bukan berarti, wah aku disertai Tuhan, aku enak. Aku disertai Tuhan, aku happy-happy. Bukan. Tapi penyertaan Tuhan ya adalah Tuhan itu akan memberikan kepada kita kekuatan. Yang dialami oleh Gideon dan orang Israel pada saat itu sesungguhnya ada dalam penyertaan Tuhan. Loh kok bisa? Iya. Karena di dalam ayat-ayat sebelumnya dalam pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 berbunyi begini. Pasal 6 ayat yang ke-7 kitab Hakim-Hakim. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, ayat 8, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan dari mereka dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Ayat 10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Jadi bangsa Israel ini sesungguhnya ada dalam penyertaan Tuhan. Buktinya apa? Waktu mereka berteriak, Tuhan tolong aku. Ayat yang ke-7, maka berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, Tuhan dengar. Berarti walaupun mereka dalam penindasan dari orang Midian, tapi Tuhan tidak pernah melepaskan mereka. Amin. Sama mungkin kita hari-hari ini alami yang namanya virus corona. Ya mungkin kita semua tidak ada yang kena terinfeksi positif. Tapi kita menerima dampaknya. Kita alami dampaknya. Mau pergi kemana-mana keluar kota tidak boleh. Mungkin di sini ada adik-adik yang sudah kepikiran gini. Aduh sudah mau liburan. Seharusnya saya mau mudik keluar kota. Enggak boleh. Dilarang mudik. Ya, enggak boleh mudik. Akhirnya tetap di rumah. Di rumah itu tadi bosen. Tapi ingat, Tuhan itu selalu menyertai. Tuhan itu ada.
Bukan berarti ketika kita hadapi virus ini Tuhan biarkan kita, tidak. Ya, jadi Tuhan itu ketika kita alami yang namanya masalah, sesungguhnya Tuhan itu tetap ada. Jadi arti penyertaan Tuhan bukan berarti kita tanpa masalah. Aku sek bayi loh kak, aku sek balita. Ya, orang tuamu bukan berarti orang tuamu tanpa masalah. Yang kedua, Allah menyertai kita bukan berarti Tuhan itu menghilangkan. Ya, jadi Tuhan menyertai kita bukan berarti Tuhan menghilangkan masalah. Penyertaan Allah bukan berarti Tuhan langsung gini, tak sertai kamu, virus corona tak hilangkan. Cring! Bukan. Ya, Tuhan tidak menghilangkan. Tetapi yang ketiga, ya, penyertaan Allah itu artinya bahwa di saat kita hadapi persoalan, Tuhan memberikan kemampuan. Tuhan berikan apa? Kemampuan. Dan menjamin setiap persoalan itu pasti akan selesai. Jadi yakin setiap doa kita ketika kita berdoa di rumah Tuhan Yesus. Ya, berdoa apa enggak? Berdoa ya untuk bangsa negara ya. Berdoa untuk para dokter, berdoa untuk gereja Tuhan. Pasti Tuhan Yesus doanya begini, Tuhan menolong bangsa kami supaya cepat berlalu virus corona. Bahkan ada yang berdoa gini, Tuhan supaya virus corona cepat berlalu. Supaya saya bisa jalan-jalan ke mall. Ada gitu enggak? Banyak ternyata. Tuhan, corona biar cepat berlalu. Saya sudah rindu kolam renang. Tuhan, corona cepat berlalu. Saya sudah rindu sekolah. Tuhan, corona cepat berlalu. Saya sudah rindu bertemu dengan teman-teman sekolah minggu. Hebat ya. Tuhan, corona cepat berlalu. Saya mau nyanyi bersama dengan teman-teman sekolah minggu Tuhan. Ya, menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan di gereja. Itu doa kita. Tapi kalau saat ini kita masih dalam keadaan seperti ini, bukan berarti Tuhan biarkan kita. Bukan berarti Tuhan itu lepas tangan. Tetapi Tuhan akan memberikan kemampuan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita di dalam kita menghadapi setiap masalah hidup kita. Orang tuamu yang masih kecil, papa mamamu yang mendampingi engkau yang mendengarkan firman Tuhan, ingat penyertaan Tuhan itu bukan berarti tidak punya masalah. Penyertaan Tuhan itu bukan berarti jalan kita mulus. Tapi penyertaan Tuhan itu Tuhan akan berikan kemampuan, Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita, dan Tuhan akan memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekarang Kak Esli mau tanya, kalau engkau mau disertai Tuhan, atau mau enggak kamu disertai Tuhan? Yang mau disertai Tuhan angkat tangan. Yang mau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 120. Wah banyak. Itu loh papa mamanya juga angkat tangan. Yang mau disertai Tuhan angkat tangan lagi tinggi-tinggi. Oh semuanya mau disertai Tuhan. Puji Tuhan. Nah kalau kita mau disertai Tuhan. Kenapa Gideon disertai Tuhan? Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-16. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, kepada Gideon. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian sampai habis. Ayat yang ke-17. Maka jawabnya kepadanya. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Kenapa Gideon ini disertai Tuhan? Karena Gideon mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia itu adalah satu pemberian Tuhan yang luar biasa. Nah Gideon itu mendapatkan kasih karunia dan itu yang membuat dia disertai Tuhan. Yang kedua dalam ayat yang ke-34. Kenapa Gideon itu mendapatkan penyertaan Tuhan? Yang kedua, ayat yang ke-34. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon.
Jadi Gideon itu disertai Tuhan karena ada Roh Kudus. Jadi adik-adik, kalau engkau mau disertai Tuhan, kita harus memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu roh penolong. Roh Kudus itu roh yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk apa? Memimpin kita. Dan Roh Kudus itu, roh Tuhan itu ada pada Gideon. Nah, bagaimana kita menerima roh Tuhan, Roh Kudus? Kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup di dalam ketaatan. Gideon adalah roh orang yang disertai Tuhan. Nah, hanya orang-orang yang kuduslah, orang-orang yang layak menerima roh Tuhan. Jadi kenapa Gideon disertai Tuhan? Karena Gideon memiliki roh Tuhan. Yang ketiga, kenapa Gideon disertai Tuhan? Ayatnya yang ke-36, nanti adik baca setelah firman ini, baca. Ayat yang ke-36 sampai 40. Karena Gideon ini selalu mengutamakan Tuhan. Ketika dia diperintahkan Tuhan, Gideon, kamu akan disuruh, kamu akan dipilih oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel untuk berperang melawan dengan orang Midian. Ya, dalam ayat yang ke-13 tadi, aku menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Ya, Tuhan menyertai Gideon karena dia itu orang yang selalu mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ketika dia dipilih untuk menjadi pemimpin, menjadi hakim atas orang Israel, maka Gideon selalu bertanya, Tuhan, pertanyaannya ketika dia katakan, Tuhan, kalau engkau mau menyelamatkan kami, berikan kami tanda. Ada 2 tanda yang diminta oleh Gideon. Ya, di dalam ayat yang ke-36, kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan. Jadi sebelum dia melangkah, sebelum dia mau maju, dia tanya, Tuhan, benar enggak aku dipakai? Benar enggak aku yang engkau sertai untuk membawa orang Israel, memimpin orang Israel untuk berperang dengan orang Midian? Dia minta tanda, Tuhan, kalau guntingan bulu domba yang saya taruh di tempat pengirikan, apabila, ya dia katakan, kalau bulu domba itu di atasnya guntingan bulu itu ada embun, di atas bulu domba itu ada embun, tapi sekelilingnya kering, berarti taulah aku, kalau aku itu akulah yang akan memimpin mereka. Kemudian kembali lagi dia bertanya, Tuhan, ya dia belum puas, dia tanya lagi, Tuhan, sebaliknya, kalau yang sekelilingnya basah, kemudian bulu domba itu kering, taulah aku kalau aku yang akan memimpin. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Jadi yang ketiga, Gideon disertai Tuhan karena Gideon selalu mengutamakan Tuhan. Ada yang hafal Yeremia 17 ayat yang ke-7? Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Itu Gideon. Sehingga Gideon disertai Tuhan. Ya, Gideon disertai Tuhan karena dia mengandalkan Tuhan. Yang keempat, kenapa Gideon disertai Tuhan? Karena Gideon itu orangnya itu taat. Apa? Taat. Di mana bentuk ketaatan Gideon? Waktu Tuhan ngomong gini, Gideon, panggil atau kumpulkan orang-orang Israel, pemuda-pemuda yang gagah perkasa, untuk berperang dengan orang Midian. Ada yang tahu berapa banyak jumlah musuh atau orang Midian yang mereka hadapi? Nggak bisa dihitung. Ya, dalam ayat yang ke-12 banyaknya musuh. Ayat yang ke-12, adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang di sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta
unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut. Banyak. Berapa? Banyak. Ada yang bisa hitung? Belum bisa dihitung ya. Kemudian waktu mau menghadapi orang yang banyak ini, Tuhan ngomong, pilih. Yang pertama Gideon cari. Ya, dicari. Dikasih audisi. Panggil. Ditemukanlah 32.000 orang. Wah Gideon, saya sudah temukan 32.000 orang. Wah gagah perkasa. Ya, badannya itu gede-gede ya. Kemudian Tuhan ngomong gini, Gideon, saya keakean. Loh Tuhan, saya keakean. Ini loh yang dihadapi itu banyak. Tapi Gideon tidak ngomong gitu. Oke, Tuhan katakan pilih lagi, disaring lagi. Ya ketika disaring lagi, kemudian yang 10.000 tidak masuk. Disaring terus, masih kebanyakan. Disaring terus, disaring. Akhirnya ditemukanlah 300 orang. 300 orang menghadapi musuh yang banyak. Kira-kira menang apa kalah? Kira-kira menang apa kalah? Aduh, 300 hadapi yang banyak sekali, enggak terhitung banyaknya. Wah, kalah. Itu pikiran kita. Tapi karena Tuhan menyertai mereka, yang 300 ini mengalahkan yang tidak terhitung banyaknya. Kenapa? Karena Gideon itu mau tunduk taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita mau disertai Tuhan, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Kita harus mendapatkan kasih karunia. Untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, ya kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, kita tuh harus dekat dengan Tuhan. Tidak ada orang yang mendapatkan kasih karunia, hidupnya itu tidak mau dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus punya Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus mengutamakan Tuhan. Yang keempat, kita mau taat kepada Tuhan. Tadi Kak Esli katakan, Gideon itu bukan orang hebat. Ya, dia itu hanya seorang yang bekerja pengirik gandum. Gideon itu adalah kaum yang paling kecil dari suku Manasye. Dan Gideon itu orang yang paling muda dari antara saudaranya. Tapi Tuhan sertai. Sama, mungkin kita ini tidak ada apa-apanya di dunia ini. Kita mungkin, saya masih muda, saya masih anak-anak loh. Saya tidak ada apa-apanya, hidup kami hidup sederhana. Tuhan menyertai setiap orang, bukan karena dia punya uang banyak. Tuhan menyertai kita bukan karena kita itu punya kepintaran yang luar biasa. Tuhan menyertai kita bukan karena kita punya mobil mewah. Tapi Tuhan akan menyertai kita ketika kita hidup dalam kebenaran. Ketika kita mau hidup memiliki roh Tuhan. Ketika kita mau mengutamakan Tuhan. Dan ketika kita taat kepada Tuhan. Disitulah penyertaan Tuhan. Sekali lagi, bukan karena kita kaya. Bukan karena kita ganteng. Ya, bukan karena apa? Kalau yang cewek cantik. Tapi kita akan disertai Tuhan. Kalau kita walaupun di rumah, bukan berarti kita tidak bisa beribadah. Bisa. Walaupun kita di rumah bukan berarti kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Harus. Karena hanya dengan bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melewati setiap persoalan hidup kita. Orang tua yang menyaksikan firman Tuhan bersama dengan anak-anaknya. Tuntun anak-anakmu. Bawa anak-anakmu, ingatkan bahwa Tuhan menyertai bukan berarti kita bebas dari sakit, penyakit, dari masalah. Tapi Tuhan penyertai kita untuk membawa kemenangan. Dengan 300 orang, Tuhan mampu mengalahkan, Gideon mampu mengalahkan orang-orang Midian hanya dengan 300 orang. Kenapa 300 orang menang? Karena di dalamnya, di situ ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kita mungkin kecil, kita mungkin lemah, kita mungkin masih muda. Tapi kalau ada Tuhan bersama dengan kita, kita akan pasti bisa, kita pasti akan menang. Alami penyertaan Tuhan dengan hidup dalam kebenaran, dengan memiliki Roh Kudus, tetap utamakan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Mari pemain musik, kita akan menyanyikan pujian. Kita akan berdoa. Kita akan bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di pagi hari ini.
Dan anak-anak yang menyaksikan ibadah melalui live streaming ini. Tetaplah engkau dalam ibadah ini beribadah dengan sebaik-baiknya. Di hari-hari ini kita butuh penyertaan Tuhan. Di hari-hari ini dan seterusnya kita butuh Allah bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah janji bahwa hidup ini tanpa persoalan. Tapi satu hal, Dia akan terus menyertai kita. Kita nyanyikan pujian tadi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tapi janjinya penyertaan dan pertolongan Dia akan berikan dalam depan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji. Menyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Tuhan tak pernah janji bahwa langit selalu biru, tapi Dia berjanji akan selalu menyertai kita. Tuhan tak pernah janji bahwa jalan yang kita lalui itu selalu rata, tapi Dia berjanji akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Haleluya. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik ini berkati Tuhan. Ketika Gideon dan bangsanya alami sesuatu yang sulit, bangsa Israel, bangsa Midian menindas mereka. Seakan-akan ketika mereka dalam persoalan yang berat, seakan-akan ketika mereka dalam masalah, mereka tidak punya jalan. Bahkan mereka itu setiap kali mereka menikmati hasil daripada tanah mereka, orang Midian terus menyerbu mereka. Bahkan ketika Tuhan berfirman kepada Gideon, Gideon, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa, aku menyertai engkau. Gideon katakan, ah Tuhan, kalau engkau menyertai kami, kenapa ini mesti terjadi? Ini mungkin pertanyaan yang kita alami hari-hari ini. Tuhan, sekian lama saya jadi anak sekolah minggu. Bahkan mungkin ada orang tua yang membimbing anak-anak bertanya, Tuhan, setiap hari Minggu bahkan banyak kali kami mendengar tentang penyertaan-Mu. Tapi kenapa kami harus alami virus ini? Bahkan dengan adanya virus ini banyak mungkin di antara orang tua yang tidak bisa bekerja. Mungkin banyak di antara orang tua yang di PHK. Atau usaha mulai mandek. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika orang Israel dalam penindasan, mereka berseru, Tuhan tolong kami. Dan Tuhan menolong mereka. Sama. Hari-hari ini kita mau terus berseru kepada Tuhan. Kapan pertolongan Tuhan itu kita tidak usah paksa Tuhan. Tapi terus percaya, jangan menyerah, jangan berputus asa. Karena Tuhan akan menolong kita. Anak-anak sekolah minggu yang ada saat ini, engkau punya orang tua. Di hari-hari ini tugasmu doakan orang tuamu, pekerjaan mereka, usaha mereka. Karena mungkin hari ini ada orang tua yang mengalami depresi, tekanan. Karena usahanya menghadapi sesuatu yang sulit. Depresi, tekanan dialami oleh orang Israel. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Janji Tuhan akan selalu menyertai. Kita sementara menghadapi langit yang mendung, yang tidak cerah.
sementara menghadapi badai. Tapi Tuhan ada di tengah-tengah badai itu, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Jangan menyerah, jangan berputus asa, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan adik-adik yang ada di rumah nyanyikan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Sambil engkau angkat tanganmu, engkau katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, amin, Saat hati menyembah, haleluya, jangan pernah menyerah, haleluya. jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ketika anak-anak sekolah minggu menyanyikan pujian ini, mungkin di situ ada orang tua, entah itu bapak, ibu, atau kakek neneknya. Mari sama-sama dengan anakmu, dengan cucumu katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan akan kita alami ketika hati kita menyembah. Mujizat akan kita alami ketika kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Di saat kita alami masa-masa yang sulit. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau, karena kami memiliki Allah yang selalu menyertai kami. Kami boleh melihat contoh daripada Gideon dan bangsa Israel. Engkau sertai Gideon bukan karena dia orang yang punya harta yang banyak. Engkau menyertai Gideon bukan karena dia punya uang yang banyak. Bukan karena dia hebat, dia pintar, atau dia punya jabatan yang tinggi. Tapi engkau menyertai Gideon karena dalam kehidupan Gideon adalah kehidupan yang dekat dengan engkau. Dalam kehidupan Gideon adalah kehidupan yang memiliki roh Tuhan dalam kehidupannya. Kehidupan Gideon adalah kehidupan yang mengutamakan engkau. Kehidupan Gideon adalah kehidupan yang taat kepada firman-Mu. Pagi hari ini engkau melihat setiap anak-anak sekolah minggu yang ada, dari kelas Laskar Kristus sampai kelas MKA. Engkau menolong setiap anak-anak sekolah minggu ini di masa-masa di mana kami menghadapi satu keadaan yang tidak baik. Namun doa kami, terus sertai kami, terus bersama dengan kami, terus tolong kami Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap orang tua mereka, bapak ibu mereka, kakek nenek mereka. Engkau tetap berkati, engkau tetap sertai. Mungkin saat ini ada di antara orang tua mereka yang alami satu tekanan, mengalami sesuatu yang sulit. Namun doa kami, kalau bangsa Israel engkau tolong dari bangsa Midian, kami pun, orang tua anak-anak pun akan terus mendapatkan pertolongan daripada engkau. Mampukan kami untuk tetap setia, mampukan kami tetap percaya, mampukan kami untuk tetap bangun hubungan yang erat dengan engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik untuk ibadah yang luar biasa di pagi hari ini. Terus engkau kerjakan yang terbaik bagi kami. Bahkan pada kesempatan pagi hari ini kami mengangkat bangsa negara kami. Tuhan menolong setiap pemimpin-pemimpin kami. Diberikan hikmat, kekuatan. Bahkan kami berdoa setiap tenaga medis yang ada.
bahkan aparat keamanan untuk terus Engkau berikan hikmat kekuatan. Bahkan seluruh masyarakat yang ada tetap dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami di pagi hari ini, kami mengangkat kedua tangan kami menerima berkat daripada Engkau ya Tuhan. Anak-anak yang diberkati Tuhan, terimalah berkat anugerah rahmat yang limpah dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, sukacita, damai, sejahtera, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai setiap kehidupan kita. Mulai pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini dan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Alaskan doa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Dengar suara nyanyian bergema iringi tarian, terpujilah Tuhan. Suara gembus terpujilah Tuhan. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua sehat ya. Meski saat ini kita semua berada di rumah, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Dengan cara rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan minum vitamin. Jangan lupa saatnya kita semua beribadah di rumah harus tetap beribadah ya. Rajin memuji Tuhan, berdoa, dan baca firman Tuhan. Tetap semangat ya, semoga virus ini cepat berlalu dan Yesus memberkati. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Saya Bu Bibi dan Bapak Ibu guru sekolah minggu berharap anak-anak di rumah dalam keadaan baik, sehat, dan dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Pagi hari ini saya mengajak kalian semuanya tanpa kecuali, mulai dari kelas Kristus, kelas balita yang paling bawah sampai kelas yang paling atas, MKA, Mitra Kerja Allah, untuk mengikuti tayangan ibadah sekolah minggu secara online. Dan anak-anak harus mempersiapkan diri dengan baik. Tolong adik-adiknya bisa disiapkan. Dan saya mohon dengan sangat anak-anak mengikuti tayangan ini sampai selesai. Jadi dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya tayangan ini. Paham ya anak-anak ya? Oke, siap? Oke, terima kasih. Dan kesempatan pagi hari ini saya mengingatkan kembali anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan supaya stamina tetap fit dan sering mencuci tangan dengan sabun dan stay at home. Tetap tinggal di rumah, kecuali kalau ada sesuatu kepentingan yang sangat mendesak dan sangat urgent, bolehlah anak-anak bisa keluar, tapi dengan syarat harus pakai masker. Oke, baiklah anak-anak, pada pagi hari ini mari kita akan segera mengikuti tayangan ibadah sekolah minggu dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.